Halo anak-anak, kita bertemu kembali di pelajaran baru. Kali ini kita mulai pelajaran kita di 2.1. Kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Di pembahasan pencemaran lingkungan, kamu akan mampu memahami isi bacaan yang kamu baca dan juga kamu mampu menambah kata-kata yang baru. Dan yang terakhir tentunya kalian dapat mengetahui jenis-jenis pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Ayo kita lihat lebih lanjut. Di dalam penjelasan pencemaran lingkungan, kalian akan menemukan banyak kosakata yang baru. Di antaranya ialah kata dampak. Dampak yang berarti akibat. Kata produksi. Kata produksi ialah suatu kegiatan yang berhubungan untuk menghasilkan sesuatu. Bisa jadi untuk memproduksi suatu barang digunakan kata produksi. Limbah. Limbah ialah bahan sisa atau bekas kegiatan manusia. Bisa jadi juga limbah ini ada banyak sekali macamnya. Seperti limbah sampah, bisa juga seperti limbah hasil produksi suatu pabrik besar. Dan limbah ini bisa mengotori lingkungan sekitar kita. Kita lanjutkan dengan kata berbagai, yang berarti bermacam-macam. Dan kata selanjutnya, kamu dapat melihat akan ada kata sampah organik. Sampah organik ialah sampah yang berasal dari makhluk hidup, mudah membusuk dan terurai. Sampah ini tidak bertahan begitu lama. Sampah ini bisa kita jadikan kompos, berguna untuk tanaman kita. Kompos itu ialah pupuk. Biasanya pupuk itu diambil dari sampah organik ini. Dan ada juga jenis sampah yang lain, sampah anorganik. Sampah anorganik ialah sampah yang tidak dapat terurai oleh bakteri dan jamur. Nah, sampah ini yang berbahaya untuk lingkungan, seperti plastik, seperti benda-benda elektronik, tidak akan terurai, jadi dia akan tetap mengotori lingkungan kita. Ayo kita lihat lanjut macam-macam jenis pencemaran lingkungan. Arti pencemaran lingkungan itu sendiri bisa kita sebutkan dengan kata pengotoran lingkungan. Pengotoran lingkungan biasanya disebabkan oleh sisa produksi atau kegiatan manusia. Banyak sekali macamnya. Pencemaran lingkungan ini sangat tidak bagus karena dapat berakibat terganggunya kesehatan makhluk hidup, baik manusia seperti kita ini, hewan-hewan atau binatang, dan tumbuhan. Jika manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami gangguan, tentu saja dapat timbul berbagai macam jenis penyakit. Tentu kita tidak mau ya mengalami berbagai macam jenis penyakit. Dan yang kedua, terganggunya lingkungan alam. Contohnya seperti timbul bau yang tidak sedap, dan rusaknya keindahan alam, dan tanah menjadi gersang. Bagaimana jika kalian dapat membayangkan gunung-gunung tidak ada lagi, pohon-pohon tidak ada lagi, tentu akan sangat panas dan tidak indah. Jadi seharusnya sepatutnya bumi kita memang harus dijaga, karena kita memerlukan lingkungan kita ini untuk kehidupan kita. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Kita ada 4 jenis. Ibu akan menyebutkan semuanya. Salah satunya nomor 1 ialah pencemaran udara.
Seperti kalian lihat di gambar ini adalah sebuah pabrik dengan asap yang sangat hitam. Wah, apa kalian pernah melihat yang seperti ini? Sepertinya banyak ya di daerah industri. Pencemaran udara itu disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, dan juga termasuk asap rokok. Jadi jika kalian melihat seseorang dengan sembarang merokok, kalian harus memberi tahunya, karena itu adalah salah satu jenis pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, penyebab pencemaran udara ialah asap dari kebakaran hutan. Beberapa bulan terakhir ini, negara kita mengalami kebakaran hutan yang sangat dahsyat, sangat disayangkan. Dan kita harapkan di masa depan, kita tidak akan ada lagi kebakaran hutan. Jenis pencemaran yang kedua ialah pencemaran air. Ya, air ini sangat dibutuhkan bagi semua makhluk hidup. Kita tidak dapat hidup tanpa air bersih. Air ini dapat dicemarkan oleh pembuangan limbah pabrik dan limbah rumah tangga. Jadi, kalian tidak dapat ya dengan sembarang membuang sampah ke laut atau membuang bekas-bekas minyak ke laut, karena itu akan mengotori air. Jika air tidak lagi tersedia yang bersih, maka kehidupan di bumi ini akan terancam. Pencemaran yang ketiga ialah pencemaran suara. Apakah kalian pernah dengar tentang pencemaran suara ini? Pencemaran suara ini disebabkan oleh suara yang bising yang disebabkan oleh aktivitas di daerah industri dan perkotaan. Misalnya suara klakson kendaraan dan suara mesin pabrik. Memang efek dari pencemaran ini hanya tidak nyaman di pendengaran kita. Tetapi ketenangan yang kita dapat dari lingkungan kita akan membantu kita untuk dapat belajar lebih tenang dan berkonsentrasi lebih baik di sekolah. Sekiranya untuk daerah-daerah industri diletakkan jauh dari perumahan dan daerah sekolah. Yang terakhir, pencemaran tanah. Pencemaran ini seperti kalian lihat di gambar. Apakah kalian mengerti penjelasannya? Pencemaran tanah disebabkan oleh pembuangan sampah di sembarang tempat, terutama sampah anorganik. Ibu sudah menyebutkan arti sampah anorganik. Berarti sampah yang tidak terurai, sampah yang tidak dapat dijadikan pupuk. Berarti dia harus didaur ulang. Contohnya barang dari plastik. Jadi anak-anak, kalian tidak dapat membuang sampah sembarangan. Selalu membuang sampah pada tempatnya, terutama pada sampah-sampah yang tidak dapat terurai atau sampah anorganik. Baiklah, Ibu sudah menjelaskan sekilas tentang macam-macam pencemaran lingkungan. Apa kalian dapat mengingatnya? Ada berapa jenis pencemaran lingkungan yang Ibu sebutkan? Ada 4. Mari kita kerjakan latihan terdapat dalam buku kegiatan 2.1 mengenai pencemaran lingkungan. Jangan lupa ya untuk membaca kembali pelajaran ini. Sampai jumpa.